Influence of the SMN antibody on cord crystal microbalance with dissipation (CMD) serves as an SMN protein biosensor yang dapat diakses pada paper ini dipublikasikan online pada tanggal 6 November 2023 yang ditulis oleh Hanif Khairuddin, Rizky Aflaha, Eldiana Ruli Arsetiani, Ari Dwi Nugraheni, Dian Kesuma Pramudya Nurputra, Kuatriyana, dan Ahmad Kusuma Atmaja. Spinal Muscular Atrophy atau SMA adalah gangguan neurodegeneratif yang menyebabkan hilangnya sel saraf motorik di sumsum tulang belakang dan belakang otak. Kondisi ini bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk berjalan, makan sendiri, bahkan bernafas. SMA adalah salah satu penyebab genetik yang paling umum dari kematian bayi. Kebanyakan kasus SMA disebabkan oleh gangguan pada gen SMN1 yang berperan menghasilkan protein SMN. Protein ini sangat penting dan banyak ditemukan di sistem saraf pusat. SMN berperan dalam berbagai proses penting di dalam sel. Pasien SMA umumnya memiliki salinan gen SMN1 yang hampir identik, yaitu gen SMN2. Namun, gen SMN2 ini memiliki sedikit perbedaan pada satu bagian nukleotida yang menyebabkan penghilangan ekson 7 saat proses spikling atau pemotongan RNA. Akibatnya, protein SMN yang dihasilkan oleh gen SMN2 tidak cukup untuk mendukung fungsi tubuh secara normal. Menariknya, semakin banyak salinan gen SMN2 yang dimiliki seseorang, biasanya semakin ringan gejala penyakit SMA yang dialami. Nah, SMA adalah kondisi genetik yang serius, di mana pasien mengalami penurunan kadar protein SMN yang penting untuk fungsi saraf motorik. Karena protein SMN berperan dalam menjaga kesehatan saraf motorik, kadar protein ini sangat memengaruhi keparahan penyakit. Dalam konteks terapi, banyak pendekatan medis yang dirancang untuk meningkatkan produksi protein SMN, baik melalui obat-obatan, terapi gen, atau modifikasi genetik. Namun, efektivitas terapi ini harus dipantau secara ketat untuk memastikan pasien menerima manfaat yang optimal. Oleh karena itu, pemantauan kadar protein SMN secara real-time sangat penting. Metode deteksi yang cepat dan akurat memungkinkan dokter untuk yang pertama, mengevaluasi keberhasilan terapi dari waktu ke waktu. Yang kedua, menyesuaikan dosis atau metode pengobatan sesuai kebutuhan pasien. Dan yang ketiga, memastikan pengobatan memberikan efek yang diinginkan tanpa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Teknologi seperti biosensor berbasis QCMD menjadi solusi potensial karena memungkinkan pengukuran kadar protein SMN secara langsung dan cepat. Berbeda dengan metode tradisional seperti Western blot yang membutuhkan waktu lebih lama. Dengan pemantauan yang tepat, kualitas hidup pasien SMA dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, apa sih sebenarnya biosensor itu?
biosensor berbasis QCMD itu? Mengapa menggunakan basis tersebut?